Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, semester 1, kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kami dari kelompok 4 yang bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 10 poin materi, yaitu 1. Teori pengangguran, 2. Pengertian pengangguran, 3. Jenis-jenis pengangguran, 4. Penyebab pengangguran, 5. Dampak pengangguran, 6. Teori inflasi, 7. Pengertian inflasi, 8. Jenis-jenis inflasi, 9. Penyebab inflasi, dan 10. Dampak inflasi. Sebelum kami lanjut ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Imran Gusnaldi dengan NIM 2369010810. Yang kedua, atas nama Indra Febriansyah dengan NIM 236901081009. Yang ketiga, atas nama Safana Fadila Saktiani dengan NIM 236901081075. Yang keempat, atas nama Rini dengan NIM 236901081047. Yang kelima, atas nama Nur Syakila dengan NIM 236901081056. Yang keenam, atas nama Sherly Awalia dengan NIM 236901081026. Yang ketujuh, atas nama Syeika Ramadhani dengan NIM 236901081025. Dan yang terakhir, dengan saya sendiri atas nama Irdawati dengan NIM 236901081002. Yang pertama-tama adalah teori klasik. Teori klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas, supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena misalokasi sumber daya yang bersifat sementara, karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga Ilarso 2004. Definisi pengangguran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengangguran adalah keadaan menganggur atau tidak melakukan apa-apa atau tidak bekerja. Pengangguran dikaitkan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan mutu pendidikan. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dapat digolongkan dalam beberapa jenis sebagai berikut. 1. Pengangguran ketidakcakapan adalah seseorang yang sulit mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan fisik atau jasmani. 2. Pengangguran terselubung terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam pekerjaan tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. 3. Pengangguran kentara atau terbuka yang timbul karena kekurangnya kesempatan kerja atau tidak ada lapangan pekerjaan. Selain itu, jenis pengangguran juga dibedakan dari sebabnya. 1. Pengangguran musiman yang terjadi pada sektor pertanian seperti saat musim paceklik sehingga banyak petani menganggur menunggu musim tanam selanjutnya. 2. Pengangguran friksional atau peralihan yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja dan ingin pindah kerja tetapi belum mendapatkannya. 3. Pengangguran karena upah terlalu tinggi yang terjadi karena para pekerja atau pencari pekerja menginginkan gaji terlalu tinggi sehingga perusahaan tidak mampu memenuhinya. 4. Pengangguran struktural yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, contohnya agraris menjadi industri. 5. Pengangguran voluntari yang terjadi karena seseorang secara sukarela tidak bekerja karena merasa sudah memiliki kekayaan yang cukup. 6. Pengangguran teknologi terjadi karena pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin.
7. Pengangguran potensial yang terjadi saat pekerjaan suatu sektor ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output, contohnya perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. 8. Pengangguran konjunktur atau siklis berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara saat resesi. Pengangguran siklis meningkat karena dua faktor, yaitu meningkatnya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan dan butuh waktu yang lama untuk mendapatkannya. Penyebab pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dapat diklasifikasikan berdasarkan pada jenis penyebabnya. Pengangguran sendiri dapat disebabkan oleh faktor-faktor siklikal, struktural, friksional, musim hingga teknologi. 1. Penyebab pengangguran siklikal, maju dan mundurnya suatu kondisi perekonomian negara mampu menyebabkan pengangguran. Ketika kondisi ekonomi menurun, daya beli masyarakat akan menurun dan berdampak pada penjualan perusahaan yang menurun. Hal ini dapat menyebabkan PHK massal untuk menekan biaya produksi perusahaan. Yang kedua, penyebab pengangguran struktural. Perubahan struktur ekonomi juga berdampak pada penyebab pengangguran. Perubahan struktur ini mendorong perubahan keterampilan baru untuk menyesuaikan kondisi dan dinamika pasar. Sehingga ketika beralih sektor ekonomi dari pertanian menjadi industri akan menyebabkan pekerja di sektor pertanian terpaksa menganggur. Yang ketiga, pengangguran friksional. Jenis pengangguran ini terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja. Biasanya para angkatan kerja jenis pengangguran ini memilih untuk tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Yang keempat, penyebab pengangguran teknologi. Pemanfaatan teknologi dan peralatan-peralatan canggih dapat menyebabkan penggantian tenaga kerja manusia. Dengan kemajuan teknologi, kegiatan produksi akan lebih mengarah pada sistem padat modal dibanding pada karya. Yang kelima, penyebab pengangguran musiman. Pergantian musim jadi salah satu penyebab pengangguran. Misalnya, sektor petani padi hanya mampu bekerja ketika musim padi. Setelah musim panen, banyak petani yang tidak bekerja. Baik, selanjutnya adalah dampak pengangguran. Fenomena pengangguran ini juga dapat menimbulkan dampak, baik itu bagi masyarakat hingga negara. Adapun dampak tersebut yakni pendapatan nasional menurun, pendapatan per kapita masyarakat rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, upah yang rendah karena dampak terhadap permintaan dan penawaran, investasi dan pembentukan modal rendah, sumber utama kemiskinan, pemborosan sumber daya, dampak sosial yang berpengaruh seperti menjadi beban keluarga dan masyarakat, penghargaan diri yang rendah, serta kebebasan yang terbatas dan mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas dan mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan inflasi disebut deflasi. Contoh kondisi inflasi di Indonesia adalah kenaikan harga BBM yang mengakibatkan biaya produksi naik dan berdampak pada kenaikan barang dan jasa yang dihasilkan. Menurut Keynes, inflasi dapat terjadi sebab ada sebagian masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomi mereka. Proses inflasi adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok yang menginginkan bagian lebih besar dari yang dapat disebabkan oleh masyarakat itu. Jenis inflasi. Terdapat 3 jenis inflasi, yaitu dilihat dari faktor laju kecepatan, parah tidaknya, dan sumber inflasi. Berikut penjelasannya. Jenis inflasi yang pertama yaitu berdasarkan laju kecepatan, terbagi menjadi 3, yaitu inflasi lunak atau wild inflation adalah inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Yang kedua, inflasi cepat atau galloping inflation, yaitu inflasi yang kecepatannya 5% atau lebih per tahun. Yang ketiga, inflasi meroket atau skyrocketing inflation atau hiperinflasi memiliki kecepatan lebih dari 10% per tahun. Jenis inflasi yang kedua yaitu berdasarkan parah tidaknya.
terbagi menjadi 4, yaitu pertama, inflasi ringan, terjadi di bawah 10% per tahun, artinya belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan dapat dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang, terjadi antara 10-30% per tahun, artinya belum membahayakan tapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat, berpenghasilan tetap. Yang ketiga, inflasi berat, terjadi antara 30-100% per tahun, artinya sudah mengacaukan ekonomi karena orang cenderung enggan menabung dan lebih senang menyimpan barang. Yang keempat, inflasi sangat berat atau hiperinflasi, terjadi di atas 100% per tahun, artinya mengacaukan kegiatan ekonomi negara dan sulit dikendalikan. Jenis inflasi yang ketiga yaitu berdasarkan sumber. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu inflasi dalam negeri atau domestic inflation, yaitu terjadi karena pencapaian uang baru dan kebijakan anggaran defisit. Yang kedua yaitu inflasi dari luar negeri atau imported inflation, yaitu terjadi kegiatan penyebab inflasi. Yang pertama, tekanan dari sisi penawaran atau cost push inflation, yaitu terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi penawaran atau peningkatan biaya produksi. Faktor penyebabnya yaitu 1. Depresiasi nilai tukar. Jika mata uang suatu negara mengalami depresiasi terhadap mata uang asing, harga impor akan naik, sehingga meningkatkan biaya produksi dan akhirnya mendorong inflasi. 2. Dampak inflasi luar negeri. Inflasi di negara mitra dagang atau di pasar global dapat berdampak pada harga-harga impor yang dapat meningkatkan biaya produksi di dalam negeri. 3. Peningkatan harga komoditas yang diatur pemerintah. Jika pemerintah mengatur harga komoditas, yang penting kenaikan harga tersebut dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi secara umum. 4. Negative supply shocks seperti bencana alam atau gangguan dalam distribusi barang dan jasa dapat mengurangi penawaran yang berpotensi menyebabkan tekanan harga. Penyebab inflasi yang kedua, tekanan dari sisi permintaan atau demand pull inflation, yaitu terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output real yang melebihi output potensialnya atau permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Hal tersebut dapat mendorong kenaikan harga. Penyebab inflasi yang ketiga yaitu ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi adalah faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan. Faktor ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen, investor, dan pelaku ekonomi lainnya. Faktor inflasi yang keempat yaitu banyaknya uang yang beredar. Peredaran uang yang tinggi di masyarakat juga dapat menyebabkan inflasi, sebab ketika uang meningkat, maka harga barang pun ikut naik. Dampak inflasi. Inflasi berdampak buruk pada perekonomian negara dan penghasilan masyarakat. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena kurangnya investasi dan minat menabung masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang yang mengalami kenaikan. Upaya menekan harga untuk mengurangi inflasi akan mengakibatkan pengangguran. Masyarakat lebih memilih menyimpan barang ketimbang uang. Nilai mata uang turun karena kenaikan harga barang. Masyarakat berpenghasilan tidak tetap akan mengalami penurunan atau merosot, sehingga melebarkan kesenjangan distribusi pendapatan. Masyarakat berpenghasilan tidak menyesuaikan kenaikan harga, perkembangan akan lambat.